Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Nah, kalau di video sebelumnya saya pernah ngebahas mengenai tanda bahaya kehamilan yang bisa kalian lihat di video saya yang ini. Nah, kali ini saya akan ngebahas mengenai tanda bahaya nifas. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih masa nifas itu, jadi masa nifas merupakan masa pemulihan organ reproduksi wanita setelah melahirkan yang berlangsung 6-8 minggu. Kalau teman-teman bilang atau orang-orang di luar sana bilang itu berlangsung sekitar 40 hari, tapi secara medis masa nifas berlangsung 6-8 minggu. Dan pengeluaran pada masa nifas itu berupa cairan, yaitu darah seperti kita menstruasi. Cuman memang bedanya kalau menstruasi kan terjadi setiap periode bulanan ya, tapi kalau masa nifas ini hanya terjadi setelah kita melahirkan. Nah, lanjut sebelum saya ngebahas lebih lanjut apa aja sih tanda bahaya selama masa nifas yang harus teman-teman waspadai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang dan supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. Oke, jadi kita masuk ke tanda bahaya nifas yang pertama, yaitu perdarahan postpartum atau perdarahan setelah melahirkan. Ya, memang pada masa nifas itu keluar darah, cuman yang dikatakan sebagai tanda bahaya apabila teman-teman itu mengeluarkan darah pada masa nifas dalam jumlah yang cukup banyak. Secara medis dikatakan mengalami perdarahan postpartum apabila teman-teman mengeluarkan darah lebih dari 500 ml ya. Jadi kalau sudah lebih dari 500 ml maka disebut sebagai perdarahan, baik dalam kurun waktu 24 jam, kurang dari 24 jam, atau lebih dari 24 jam. Nah, kalau teman-teman bingung jumlah lebih dari 500 ml itu kayak mana, nah teman-teman bisa memperhatikan jumlah darah yang ada di pembalut teman-teman. Kalau misalnya dalam kurun waktu 1-2 jam pembalutnya sangat penuh gitu ya, nah itu bisa jadi teman-teman mengalami perdarahan postpartum. Dan penyebab dari perdarahan postpartum ini umumnya dikarenakan masih adanya sisa plasenta atau sisa ari-ari yang masih terdapat di dalam rahim kita. Makanya buat teman-teman bila mengalami perdarahan setelah melahirkan dalam jumlah yang banyak, 1 jam sudah penuh pembalutnya dan merasa sering ganti pembalut, maka sebaiknya kalian melakukan konsultasi ke dokter atau bidan, karena kalau tidak ditangani maka bisa membuat teman-teman mengalami anemia, bahkan mengalami shock hingga kematian akibat pengeluaran darah yang berlebihan. Lanjut, yang kedua, masih dalam bahaya masa nifas, teman-teman harus khawatir atau mewaspadai apabila merasakan lokea kalian berbau busuk. Lokea itu apa sih? Jadi lokea merupakan pengeluaran cairan pada saat masa nifas, yaitu salah satunya adalah berupa darah. Nah, nanti mungkin ini saya akan bahas di next video mengenai jenis-jenis pengeluaran lokea, warna-warna darahnya, karena setiap minggunya atau setiap beberapa hari itu warna lokea berubah. Nah, nanti ini akan saya bahas di next video. Kembali lagi mengenai lokea yang berbau busuk. Nah, normalnya pada saat masa nifas, lokea atau pengeluaran darah itu berbau anyir seperti kita mengalami menstruasi, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi diwaspadai bila teman-teman merasakan baunya itu sangat menyengat ya, sebaiknya teman-teman harus konsultasi ke tenaga kesehatan karena harus dicari tahu penyebabnya dan nanti akan ditangani dengan segera. Oke, lanjut yang ketiga, itu apabila teman-teman mengalami pembengkakan di payudara. Sebenarnya pada saat kita menyusui setelah melahirkan, untuk volume payudara kita tuh mungkin lebih terlihat besar ya, dan itu normal. Tetapi yang diwaspadai apabila teman-teman mengalami pembengkakan disertai rasa nyeri, kemudian juga terjadi kemerahan di sekitar permukaan kulit, bahkan rasa panas di bagian payudara kalian, sebaiknya lakukan pemeriksaan ya, karena khawatirnya itu terjadi penyumbatan saluran ASI atau pengeluaran ASINya itu kurang baik sehingga membuat bagian payudara itu menjadi bengkak dan kemerahan dan disertai rasa nyeri ataupun panas. Oke, lanjut yang keempat, yaitu tanda bahaya yang harus kalian khawatirkan, yaitu terjadinya nyeri perut ya, nyeri di bagian perut atau di bagian pelvis. Jadi nyeri di bagian pelvis itu nyeri di bagian perut dan panggul ya, itu disebut sebagai nyeri di bagian pelvis. Nah, kalau misalnya kalian merasakan nyeri yang sangat membuat teman-teman gak nyaman atau merasa terganggu, nah itu dikhawatirkan biasanya dikarenakan adanya peradangan pada bagian peritoneum. Nah, kalau misalnya tidak ditangani dengan segera bisa menyebabkan kematian akibat infeksi. Makanya jangan disepelekan kalau misalnya teman-teman
setelah melahirkan mengalami nyeri bagian perut yang sangat hebat dan juga nyeri di bagian pelvis. Oke, lanjut ke poin yang kelima. Apabila teman-teman mengalami sakit kepala yang hebat atau nyeri kepala disertai pandangan yang kabur, dan dapat juga terjadi pembengkakan di bagian ekstremitas baik itu kaki, tangan, dan juga wajah, sebaiknya kalian harus segera datang ke fasilitas kesehatan karena biasanya dicurigai terjadi hipertensi dalam masa nifas ya, atau hipertensi setelah melahirkan. Hipertensi itu merupakan tekanan darah tinggi, dan dikhawatirkan lagi apabila teman-teman terjadi pembengkakan di bagian ekstremitas. Nah, itu dicurigai terjadi preeklamsi setelah melahirkan, dan kalau misalnya tidak ditangani dengan segera, teman-teman bisa mengalami kejang dan juga bahkan lebih fatalnya lagi bisa mengalami kematian. Nah, sekarang ke poin yang keenam. Ini sebenarnya masih mirip-mirip dengan poin yang kelima, yaitu apabila teman-teman merasakan pusing disertai tubuh yang lemas. Kalau yang tadi kan sakit kepala yang hebat disertai pandangan kabur. Nah, kalau poin yang keenam ini pusing disertai tubuh yang lemas, dan ciri-ciri lainnya yang dapat dilihat adalah wajah kalian itu terlihat pucat. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman mengalami ciri-ciri ini, dikhawatirkan ya teman-teman mengalami hipotensi atau tekanan darah kalian rendah, atau juga bisa dikarenakan teman-teman mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Dan teman-teman jika mengalami keluhan ini, kalian juga harus datang ke tenaga kesehatan untuk mencari tahu penyebabnya itu apa. Kalau misalnya karena anemia, tentunya kalian akan diberikan obat penambah darah dan lain sebagainya tergantung hasil pemeriksaannya nanti. Nah, lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu mengalami demam. Dikatakan demam apabila suhu tubuh teman-teman itu di atas 37,5 derajat Celcius. Untuk pengukuran suhunya kalian nggak cukup untuk nempelin tangan kalian gitu ya di jidat kalian. Teman-teman harus menggunakan termometer. Apa itu termometer? Saya udah pernah kasih tahu cara penggunaannya di video saya yang ini. Kalian bisa cek. Nah, kalau misalnya kalian mendapati suhu tubuh kalian di atas 37,5 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, nah itu dikatakan sebagai demam. Nah, demam pada saat setelah melahirkan salah satunya bisa dikarenakan adanya infeksi, dan ini harus ditangani segera. Nah, lanjut poin yang ke-8, itu apabila teman-teman mengalami bengkak di bagian betis. Nah, bengkak di bagian betis ini juga dapat disertai rasa nyeri dan juga kemerahan. Adanya pembengkakan setelah melahirkan di bagian betis ini bisa dikarenakan tromboflebitis. Jadi tromboflebitis merupakan gumpalan pembuluh darah yang terjadi di bagian permukaan, dan lebih parahnya jika terjadi keluhan ini juga bisa dikarenakan penyebab lain, yaitu deep vein thrombosis. Jadi deep vein thrombosis ini lebih parahnya lagi dari tromboflebitis, di mana gumpalan darah bisa masuk ke aliran darah menuju ke pembuluh darah arteri di paru-paru, dan resikonya dapat menyebabkan kematian. Sehingga jika teman-teman merasakan nyeri di bagian betis, maka harus ditangani segera. Lanjut ke poin yang ke-10, ini hampir selesai. Jadi teman-teman harus mewaspadai bila mengalami sesak napas. Kalau misalnya teman-teman mempunyai riwayat penyakit asma, setelah melahirkan asmanya atau sesak nafasnya kambuh, sebaiknya kalian harus konsultasi juga ke tenaga kesehatan, karena khawatirnya bukan dikarenakan asma, karena sesak nafas setelah melahirkan bisa dikarenakan terjadinya emboli paru-paru. Nah, kalau misalnya terjadi emboli paru-paru dan terlambat ditangani, maka ini juga dapat menyebabkan kematian. Jadi bisa dibilang emboli paru-paru ini sangat berbahaya, walaupun memang jarang terjadi. Kemudian yang ke-11, apabila teman-teman mengalami gangguan buang air kecil setelah melahirkan. Pada awal-awal setelah melahirkan mungkin ada kesulitan untuk buang air kecil, dan itu normal terjadi. Tetapi jika teman-teman merasakan kalian tidak bisa mengontrol buang air kecil cukup parah, misalnya kalian tertawa, kalian gerak, urin atau pipis yang keluar itu keluarnya dalam jumlah banyak, kemudian kalian juga tidak bisa mengontrol buang air kecil kalian, jadi langsung keluar gitu aja, kemudian disertai rasa nyeri, urin kalian berwarna gelap atau pipis kalian berwarna gelap. Nah, itu dikhawatirkan kalian mengalami gangguan buang air kecil, dan ini harus segera ditangani dan harus dicari tahu penyebabnya. Kemudian sekarang masuk ke poin yang terakhir, yaitu apabila teman-teman merasakan kesedihan yang berkepanjangan, dikhawatirkan teman-teman mengalami baby blues atau mengalami depresi setelah melahirkan, dan ini sering terjadi
oleh teman-teman setelah melahirkan ya. Dan ciri-ciri lain yang diwaspadai apabila teman-teman merasakan ketidakmampuan untuk mengurus anak, kemudian tiba-tiba emosi tanpa penyebab dan emosinya tidak terkontrol. Nah, sebaiknya kalian butuh pertolongan dari orang lain ya, khususnya tenaga medis untuk mencari tahu penyebabnya. Karena kalau misalnya baby blues tidak ditangani dengan segera, ini dapat membahayakan ibunya sendiri dan juga membahayakan orang lain, terutama pada bayinya. Dan tentunya untuk mencegah terjadinya baby blues ini, teman-teman harus membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar untuk meminimalisir terjadinya baby blues. Dan itu dia poin-poin mengenai tanda bahaya selama nifas yang harus kalian waspadai. Memang cukup banyak dan kalian harus aware sama diri kalian sendiri dari semua poin-poin yang tadi saya jelaskan. Apabila kalian merasakan salah satunya di diri kalian, maka kalian harus konsultasi ke tenaga kesehatan atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan apabila ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian mau request, tuliskan di kolom komentar. So, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.